Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Siti Nur Fatimah Zuhroh, NIM 1932 dan rekan saya Sela Putri Oktaviana, NIM 1932 Kami di sini akan membahas standar audit 402, pertimbangan audit terkait entitas yang menggunakan suatu jasa organisasi. Baik, akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Sela. Yang pertama itu ada pendahuluan. Standar audit SA402 ini mengatur tanggung jawab auditor entitas pemakai untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika entitas pemakai memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa. Tanggal berlaku efektif yaitu 1 Januari 2013 untuk emiten, 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor pemakai. Yang pertama itu memperoleh pemahaman tentang sifat dan signifikansi jasa yang disediakan oleh organisasi jasa dan dampaknya terhadap pengendalian internal entitas pemakai untuk mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit sebagai respon terhadap resiko tersebut. Ruang lingkup. Seringkali entitas itu menggunakan organisasi penyedia jasa untuk bisnisnya. Namun, jasa tersebut itu tidak semuanya relevan dengan audit. Dapat dikatakan relevan dengan audit ketika jasa atau pengendalian terhadap jasanya itu merupakan yang pertama, bagian dari sistem informasi entitas pengguna. Yang kedua, termasuk proses bisnis yang terkait. Yang ketiga, relevan terhadap pelaporan keuangannya. Relevan terhadap laporan keuangan jika jasa tersebut berdampak terhadap salah satu di bawah ini. Yang pertama, golongan transaksinya signifikan terhadap laporan keuangan entitas pengguna. Yang kedua, berdampak pada prosedur untuk membuat, mencatat, memproses, mengoreksi transaksi, dan mentransfernya ke buku besar, serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, berdampak pada catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun-akun spesifik dalam laporan keuangan entitas pengguna. Yang keempat, berdampak pada sistem informasi entitas pengguna. Yang kelima, berdampak pada proses pelaporan keuangan untuk estimasi akuntansi dan juga pengungkapannya. Dan yang keenam, berdampak pada pengendalian terhadap entry jurnalnya, termasuk transaksi yang tidak rutin, dan juga transaksi atau penyesuaian yang tidak lazim. Masih membahas tentang ruang lingkup. Terkait sifat dan luas ruang lingkupnya ini tergantung pada sifat dan signifikansi jasa tersebut terhadap entitas pengguna dan juga relevansinya terhadap audit. Tetapi, di sini juga tidak berlaku untuk beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan jasa yang disediakan oleh institusi keuangan. Yang kedua, transaksi yang berasal dari hak kepemilikan kepentingan keuangan dalam entitas lain yang dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemegang kepentingan. Sebelum melanjutkan pembahasan kami, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pengendalian pelengkap entitas pengguna. Di sini itu pengendalian yang dianggap organisasi jasa dalam merancang jasanya dan yang akan diimplementasikan oleh entitas pengguna dan diidentifikasi dalam penjelasan sistemnya. Yang kedua, di situ ada laporan tipe 1. Laporan tipe 1 ini terdiri atas dua hal.
Yang pertama itu deskripsi. Deskripsi berisikan sistem organisasi jasa, tujuan pengendalian, dan pengendalian terkait yang telah dirancang dan diimplementasikan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan auditor jasa terhadap deskripsi poin pertama tadi, dan juga kesesuaian perancangan pengendalian. Yang ketiga ada laporan tipe 2. Untuk laporan tipe 2 ini juga terdiri dari dua hal. Yang pertama, deskripsi. Berisikan sistem organisasi jasa seperti penjelasan sebelumnya juga, dan kemudian berisikan tujuan pengendalian dan pengendalian yang terkait, rancangan dan implementasi pengendalian tersebut sepanjang periode tertentu. Dan dalam beberapa kasus, serta efektivitas operasi pengendalian tersebut sepanjang periode tertentu. Yang kedua adalah laporan auditor jasa yang meliputi. Yang pertama ada opini auditor jasa terhadap deskripsi, kesesuaian rancangan pengendalian, dan efektivitas operasi pengendaliannya. Yang kedua meliputi deskripsi tentang pengujian, pengendalian, beserta hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Nur Fatimah. Masih termasuk dalam istilah berikut pihak-pihak yang terkait dalam SA 402. Yang pertama ada entitas pengguna. Ialah entitas yang menggunakan jasa dari pihak yang disebut organisasi jasa, sehingga organisasi jasa ialah suatu organisasi pihak ketiga yang menyediakan jasa kepada entitas pengguna tadi dan merupakan bagian sistem informasi organisasi entitas tersebut dan relevan dengan pelaporan keuangannya. Untuk pelaporan keuangan dari entitas pengguna, selanjutnya akan diaudit oleh pihak yang disebut auditor pengguna. Jadi, auditor pengguna yang akan melakukan audit dan membuat laporan audit atas laporan keuangan dari entitas pengguna. Kemudian ada auditor jasa, ialah pihak yang menyediakan laporan insurance atas pengendaliannya terhadap organisasi jasa. Kemudian yang terakhir ada organisasi subjasa. Ini adalah suatu organisasi jasa yang digunakan oleh organisasi jasa lain untuk melaksanakan beberapa jasa bagi entitas pengguna. Selanjutnya ada ketentuan. Pada pemerolehan pemahaman tentang jasa yang disediakan oleh organisasi jasa, termasuk pengendalian internalnya, berdasarkan SA 315, auditor pengguna harus yang pertama mengetahui bagaimana entitas memanfaatkan jasa organisasi dalam kegiatan operasionalnya, termasuk sifat dan signifikansi jasa. Seperti yang pertama, dampak jasa terhadap pengendalian entitas pengguna. Terus sifat dan materialitas transaksi yang diperoleh dan dipengaruhi oleh organisasi. Kemudian tingkat interaksi antara aktivitas organisasi jasa dan aktivitas entitas pengguna, serta sifat hubungan antara entitas pengguna dan organisasi jasa. Yang kedua, berdasarkan SA 315 pula, auditor harus mengevaluasi rancangan dan implementasi pengendalian entitas pengguna yang berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh organisasi jasa, termasuk pengendalian yang diterapkan terhadap transaksi yang diproses oleh organisasi jasa. Yang ketiga, memahami sifat signifikansi jasa dan dampaknya pada pengendalian internal entitas pengguna dapat diperoleh dasar untuk identifikasi serta menilai resiko kesalahan penyajian material. Jika auditor tidak mampu memahami
auditor harus memperoleh pemahaman dari satu atau beberapa prosedur berikut. Yang pertama, laporan tipe 1 atau tipe 2 jika tersedia. Yang kedua, menghubungi organisasi jasa melalui entitas pengguna untuk memperoleh informasi spesifik. Yang ketiga, mengunjungi organisasi jasa dan melaksanakan prosedur yang akan menyediakan informasi yang diperlukan tentang pengendalian yang relevan pada organisasi jasa. Atau yang terakhir, menggunakan auditor lain untuk melaksanakan prosedur yang akan menyediakan informasi yang diperlukan tentang pengendalian yang relevan pada organisasi jasa tersebut. Kemudian, respon terhadap risiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material. Berdasarkan SA 330, auditor pengguna harus menentukan kecukupan, ketepatan bukti, dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Apabila pengendalian berjalan efektif, maka auditor harus mendapatkan bukti audit dengan satu atau beberapa prosedur berikut. Yang pertama, memperoleh laporan tipe 2 jika tersedia. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian yang tepat di organisasi jasa, atau menggunakan auditor lain untuk melaksanakan pengujian pengendalian di organisasi jasa bagi kepentingan auditor pengguna. Kemudian ada ketentuan. Yang pertama, ketentuan pada laporan tipe 1 dan tipe 2 yang tidak memasukkan jasa dari organisasi subjasa. Apabila auditor merencanakan tidak menggunakan hal ini dan jasa tersebut relevan dengan audit, maka auditor harus menerapkan ketentuan sesuai SA 402 yang berkaitan dengan jasa yang disediakan oleh organisasi subjasa. Yang kedua, ketentuan untuk kecurangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi berkaitan dengan organisasi jasa. Auditor harus meminta keterangan pada manajemen dan mengevaluasi bagaimana hal tersebut mempengaruhi sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut, termasuk dampak pada kesimpulan dan laporan auditor pengguna. Yang ketiga, ketentuan pelaporan oleh auditor pengguna. Berdasarkan SA 705, jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat, maka yang pertama, auditor harus memodifikasi opini pada laporan auditor entitas pengguna. Yang kedua, auditor tidak boleh mengacu pada pekerjaan auditor kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.